Mas Burhan, kalau seandainya menteri sekarang masih aktif di kabinet yang ada sekarang, kemudian masuk ke dalam tim kampanye atau tim pemenangan nasional, itu apa dampaknya untuk mereka kalau seandainya menteri itu masih ada di dalam kabinet? Nah itu ya, itu yang menimbulkan semacam pertanyaan terkait dengan fatsun politik ya, etika publik. Dan sudah terlihat ya, misalnya Mas Budi Ari, Agus Gumiwang, kemudian nama-nama menteri yang berasal dari partai kan terlihat sekali itu ya. Nah, termasuk isu berkaitan dengan netralitas aparat. Ya. Saya bicara belak-belakan aja ya. Jadi ada yang misalnya membagikan sertifikat PTSL sambil mengkampanyekan pasangan capres tertentu. Menurut saya itu udah crossing the limit. Ya. Meskipun mungkin bisa beralibi bahwa ini belum ditetapkan capres-cawapres oleh KPU sehingga belum masuk tahapan kampanye. Tapi buat saya perlu ada penegasan berkaitan dengan batas etis supaya pemilu kita melahirkan hasil yang legitimate yang bisa diterima oleh semua pihak, baik yang menang terutama oleh pihak yang kalah. Oke Mas Burhan. Jason, Ya. kalau kita tanya langsung ke Mas Herman masing-masing, ya? apakah tertarik mungkin punya bagian dari menteri yang masih ada duduk di kabinet Mungkin sekarang? ke Pak Herman dulu, karena gelagat mendekati Erick Thohir misalnya itu sudah dilakukan oleh Prabowo dan juga Gibran. Nah, apakah ini memang sudah dilakukan segencar apa untuk mendekati Erick Thohir yang saat ini masih menjabat sebagai menteri? Ya, dalam kondisi negara yang paternalistik, saya kira figur-figur ataupun tokoh-tokoh ini juga menjadi faktor penentu di dalam kemenangan. Sehingga seperti Pak Erick misalkan yang kemarin juga turut berkontestasi dan sudah membangun jaringan, tentu juga memiliki kekuatan untuk dapat bisa mendukung terhadap kemenangan Pak Prabowo gitu ya. Dan kemudian Bu Hopipa secara kewilayahan kemudian memiliki basis NU dan kemudian juga sebagai politikus yang senior, saya kira juga memiliki bagaimana cara yang tepat untuk memenangkan itu. Pak Ridwan Kamil juga pernah memimpin Jawa Barat dan jaringannya luas, memiliki segmen pemilih tertentu. Ini juga bisa untuk menggiring para pemilih untuk bersama-sama memenangkan Pak Prabowo. Masih banyak Mas AHY ya, Mas AHY ini yang tentu juga memiliki jaringan hampir di seluruh Indonesia karena sebagai ketua partai, seorang milenial dan memiliki segmen tersendiri pemilihnya. Baik. Ini juga masih akan ada memberikan tokoh-tokoh atau bobot figur-figur yang kemudian juga masih potensial. Nanti kita juga akan tanya dari pihak tim pemenangan nasional ya, dari Mas Yusuf untuk poros ini Ganjar dan juga Mahfud MD yang kalau kita lihat bahkan di sosmednya Ganjar ini berfoto dengan Menteri Basuki. Nah, apakah ini juga gelagat untuk mendekati Pak Basuki untuk bisa masuk dalam tim ses? Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Bapak-bapak tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Yusuf. Tadi kita membahas soal sosok-sosok yang masih menjadi menteri aktif yang kemudian gelagatnya nampaknya sedang di-approach begitu ya. Saya mau tanya Pak Yusuf, ini seminggu lalu Ganjar Pranowo update di Instagramnya berfoto berpelukan bersama dengan Pak Basuki. Nah, captionnya ini yang menarik. Saling merindu dan akan selalu berjalan bersama. Ini gelagatnya apakah memang sudah pasti ingin betul-betul menarik Pak Basuki atau seperti apa? Pertemuan kedua tokoh itu memang menarik ya. Karena selain caption itu juga ada drama Pak Bas meneteskan air mata dalam pertemuan itu. Dalam sekali maknanya, mungkin juga sama seperti air mata Gunawan Muhammad yang tumpah di acara Rosi ya. Bersedih dengan situasi ini, ada prahara mahkamah keluarga, ada presiden yang memaksakan anaknya melalui satu proses rekayasa hukum yang vulgar dan membuat kita semua prihatin. Tapi ya, kita ini kan sebenarnya kalau mau menteri banyak, PDIP aja udah 6 menterinya. Cuman kita mendorong agar menteri-menteri itu lebih fokus menyelesaikan tugas mereka. Kita tidak mau ya menggunakan menteri-menteri itu untuk menghalalkan segala cara guna memenangkan kontestasi ini. Kita tidak mau Machiavellis ya. Kita ingin mereka lebih fokus menuntaskan tugas mereka di 1 tahun terakhir masa kabinet
Jokowi di periode kedua ini. Jadi itu sih Mas, Mbak ya. Oke. Jadi itu komitmen yang disampaikan Mas Yusuf ya untuk tidak menggunakan menteri-menteri ini untuk menyukseskan, tapi harus fokus untuk bekerja. Tapi Mas Burhan, saya mau ke Mas Burhan. Ada satu sosok yang terus diperbincangkan dan bahkan ini panas karena seakan-akan diperbutkan Jason antara dua kubu. Namanya Kofifa Indar Parawansa. Mas Burhan, apa kelebihan Kofifa Indar Parawansa? Kalau seandainya ada yang mendapatkan Kofifa, untungnya apa? Pertama, beliau menjadi kepala daerah di provinsi terbesar kedua dari sisi populasi pemilih, yaitu Jawa Timur, dengan tingkat signifikansi elektoral yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat dari 2004 sampai sekarang tidak ada capres, cawapres yang bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur. Jadi capres bisa kalah di Jawa Barat, tetapi menang secara nasional, tetapi tidak akan bisa menang kalau misalnya Jawa Timur dia kalah. Itu sejak zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi. Ibu Mega putaran pertama menang di Jawa Tengah, tetapi kalah juga ujungnya karena Jawa Timur beliau kalah dengan Pak SBY. Kurang ya. Jadi poin saya itu Jawa Timur penting. Kedua, approval rating. Bu Hovifah tuh tinggi sekali sebagai gubernur. Yang ketiga, beliau ketua Muslimat NU dengan jejaring para kiai yang luar biasa dalam. Dan yang terakhir, NU adalah ormas Muslim terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Dan ini ada juga satu tambahan bonus ya. Semua capres-capres laki-laki. Jadi efek gender mungkin bisa dibawa oleh Hovifah yang perempuan. Baik, artinya ada 3 elemen di situ, mewakili perempuan, kemudian sebagai kepala daerah dan juga NU begitu. Saya mau tanya lagi nih ke Mas Herman. Mas Herman, melihat ada foto Bu Khofifah di patung macan begitu ya. Kalau kita tahu kan macan Asia ini julikan untuk Pak Prabowo begitu. Nah, apakah dari simbol atau gambar yang ini sudah menyiratkan dukungannya untuk Pak Prabowo atau sebenarnya memang dari kubu Prabowo ini memang benar-benar mengincar Khofifah untuk bisa masuk ke tim sesnya? Atau mungkin Khofifah hanya foto di depan patung macan saja? Ya, insya Allah. Karena komunikasi kan sudah dijalin ya. Komunikasi sudah dijalin. Tetapi saya tidak ingin mendahului terhadap ketua tim kemenangan kami. Sehingga nanti tunggu saja sampai pada akhirnya diumumkan. Tapi insya Allah, ya karena Bu Khofifah juga kan di Jawa Timur pada waktu menjadi gubernur juga didukung oleh Demokrat dan Golkar. Kemudian juga di Pak Ridwan Kamil juga adalah sebagai wakil ketua umum Golkar. Jadi hubungan kepartaiannya juga ada dan komunikasi ketua tim kemenangan juga sudah dilakukan dan kita tunggu pada saatnya nanti akan diumumkan. Siapa saja sesungguhnya tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh yang memiliki daya tarik dan daya ungkit, tentu ini yang akan bisa memperkuat kemenangan Pak Prabowo. Baik, kalau begitu. Sebenarnya masih banyak yang mau didiskusikan, tapi karena durasi kita terbatas, saya harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Herman, terima kasih Mas Yusuf, terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.